Halo, kali ini kita akan coba bahas tentang gerak lurus, yaitu gerak vertikal. Nah, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dari suatu tempat yang tingginya 25 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang dibutuhkan benda jatuh di tanah adalah berapa? Nah, dalam hal ini kita akan membahas konsepnya secara skalar, dan kita juga akan bahas tentang bagaimana menyelesaikan dengan cara vektor. Oke, sebelum kita lanjut, baiknya kalian follow dulu IG @mipaacademy.indonesia agar bisa kalian update materi apa saja yang diposting setiap harinya. Dan kalian juga bisa subscribe di YouTube MIPA Academy Indonesia agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan dibuat selanjutnya. Nah, hal yang harus kalian ketahui untuk bisa mengerjakan soal itu, nah yang pertama yang ingin kita jelasin adalah konsep secara skalar dulu nih. Nah, seperti biasanya, ini ada persamaan yang umum digunain dalam analisa gerak lurus ya, dimana Pt sama dengan P0 ditambah AT. Pt-nya adalah kecepatan akhir, P0-nya kecepatan awal, A itu percepatan, dan T-nya itu waktunya. Nah, karena ini gerak vertikal, ya udah sama aja, tapi lihat coba Pt sama dengan P0 ditambah GT. Nah, karena di gerak vertikal, percepatan itu percepatan apa? Gravitasi. Nah, jadi tinggal ubah aja percepatan dari A menjadi G. Nah, sama dari GLB rumusnya S sama dengan P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di gerak vertikal sama juga. Cuma tinggal ubah A-nya jadi G. Nah, hal yang harus kalian ingat gini. Dalam analisa secara skalar, nilai V, karena V kan kelajuan, itu selalu positif. Nah, coba lihat. Baik dia ke atas arahnya maupun dia ke bawah, si V itu selalu nilainya positif. Tapi beda nih, kalau si G itu dia bisa positif, biasa negatif. Loh, kenapa? Katanya skalar. Ya, coba lihat. Kalau bendanya ke atas, ingat si G itu arahnya kemana? Ke bawah ya. Nah, kalau bendanya ke atas, percepatannya ke bawah. Nah, percepatan apa perlambatan? Ya, perlambatan. Bendanya ke atas, si G-nya ke bawah. Ya, berarti tanda G-nya jadi negatif karena dia bukan percepatan, melainkan perlambatan atau percepatan yang nilainya negatif. Coba lihat, kalau bendanya ke bawah, G-nya kan juga ke bawah, berarti dia akan dipercepat. Makanya kalau dia ke bawah bendanya, maka nilai si G-nya pasti akan positif karena sama-sama ke bawah. Oke, selanjutnya kita bahas secara konsep vektor nih. Nah, secara konsep vektor, ingat ini adalah sebenarnya persamaan Y sama dengan Y0 ditambah P0 dikali T dikurang setengah dikali GT kuadrat. Nah, yang harus kalian ingat dalam konsep secara vektor, si Y ini menyatakan posisi ini. Si Y itu posisi akhirnya. Jadi dalam vektor kita berbicara masalah posisi. Si Y itu posisi akhir, si Y0 itu posisi awal, P0 itu kecepatan awal, T itu waktunya, G ini apa? Ya, percepatan gravitasinya, dan T itu sama waktunya. Nah, yang harus kalian ingat di sini adalah V itu bisa positif, bisa juga negatif. Kapan P ini positif? Ketika arahnya ke atas. Dan kapan si P negatif? Ketika arahnya ke bawah. Tapi kalau nilai G, dia itu selalu negatif. Karena orang fisika nganggap kalau G itu kan arahnya selalu ke bawah, ya udah negatif aja terus kalau secara vektor. Nah, yang harus kalian benar-benar paham kalau kalian ingin gunain tentang konsep analisa secara vektor, kalian harus menentukan titik awalnya, posisi awalnya. Nah, contoh di sini ada nih, ada benda bergerak ke atas, terus dia di sini jatuh ke bawah. Anggaplah
benda ini mula-mulanya setinggi H dari tanah. Nah, coba kita ingin asumsi titik awalnya itu sama dengan 0. Artinya gini, di sini, di titik awal kita asumsiin 0-nya di sini, di titik awal, di ketinggian H. Berarti ya udah Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, karena kita pilih di ketinggian H itu sama dengan 0, berarti kalau dia di bawah sini berapa? Ya, berarti min H, ya nggak? Ya dong, kalau di atas 0, berarti di bawah jadi min H. Jadi persamaannya min H sama dengan 0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi sama dengan min H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, tapi gimana kalau kalian mau asumsi titik awalnya itu setinggi H? Nah, ya udah, berarti sama aja. Coba lihat. Berarti sekarang si Y-nya berapa? Si Y-nya yang jadi 0. Si Y0-nya jadi H, karena kalian ingin asumsi titik awalnya setinggi H. Ya udah, Y sama dengan 0. Y0-nya itu sama dengan H, titik awalnya H. Ya udah, di akhirnya sama juga, min H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Oke, lanjut kita selesaikan soalnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu secara skalar nih. Nah, kalau kalian ingin analisis skalar, tapi kalian gambarin dulu nih maksudnya. Jadi benda ini dari ketinggian 25, pertama dia di titik A nih, terus dia ke B, terus dia balik ke bawah ke titik C, dan akhirnya jatuh di bawah di tanah ke titik D. Ini sebenarnya garisnya lurus gini ya, cuman untuk bedain aja, makanya agak digeser ke kanan. Nah, kita cari T1 nih, nanti dari A ke B nih. Ya udah, gunain aja VT sama dengan V0 ditambah GT. Berarti lihat, ketika di B berapa kecepatannya kalau dia berhenti? Dia kan dari A nih naik ke atas. Ya, ketika di B dia harus 0 dong. Berarti VT-nya sama dengan 0, V0-nya kecepatan awalnya berapa tadi? Ya 20. Nah, ini. Lihat, bendanya ke atas. Sedangkan kecepatan gravitasi kan ke bawah, berarti min 10 T1. Ya udah, dapat. Kalian cari T1-nya, dapat 2 sekon. Selanjutnya, cari untuk T2 nih. Nah, karena sifatnya simetris, coba lihat dari A ke B, dari B ke C sama aja. Ini namanya simetris nih. Ya udah, T2 ini sama aja dengan T1. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian cari sendiri. Pasti hasilnya 2 sekon juga. Oke, selanjutnya cari T3 nih. Nah, untuk mencari nilai T3, kita bisa pakai persamaan ini. Y sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Kenapa kita nggak bisa pakai persamaan ini tadi? Yang T sama dengan V0 GT. Karena kita nggak tahu nih kecepatan di D itu berapa. Sedangkan yang kita tahu cuman ini, ketinggian 25 meter. Makanya kita pakai yang Y sama dengan V0 T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, sekarang Y-nya kan 25. V0-nya itu 20. Kenapa 20? Ya karena sama. Dia kecepatan di C sama aja dengan kecepatan di A. Cuman ya kalau di A itu kan ke atas, sedangkan di C dia ke bawah. 20 dikali T3 ditambah setengah dikali 10 T3 kuadrat. Nah, kenapa dia positif? Karena coba bendanya ke bawah, percepatan juga ke bawah, makanya positif. Ya udah, berarti 25 sama dengan 20 T3 ditambah 5 T kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat nih. Ya udah, kalian selesain aja. Dapat T3 juga sama dengan 1 sekon. Berarti waktu total dari A sampai ke D itu sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. Berarti berapa? Ya, 2 tambah 2 tambah 1. Waktu totalnya berarti berapa? Betul, 5 sekon. Nah, selanjutnya secara vektor. Nah, sama ya.
soalnya kan sama, kita analisa secara vektor. Nah, ini mudahnya secara vektor, kita favorit banget. Yang penting yang di sini kalian harus paham tentang menentukan posisi titik acuannya. Nah, di sini sekarang kita coba yang titik acuannya di sini 0. Berarti Y 0-nya sama dengan 0 dan akhirnya dia min 25. Nah, jadi gini. Posisi akhir Y-nya sama dengan min 25 karena kita pilih di sini 0. Berarti Y 0-nya sama dengan 0 ditambah 20T dikurang setengah G-nya 10 T kuadrat. Kalau kalian mau pilih, gue mau pilih Y 0-nya sama dengan 25, mau pilih titik awalnya itu sebesar 25, boleh juga, berarti Y-nya yang berubah, sama aja nanti hasilnya. Berarti ya udah min 25 sama dengan 20T dikurang setengah dikali 10T kuadrat. Simplin lagi, min 25 sama dengan 20T dikurang 5T kuadrat. Nah, ini tinggal kalian faktorin aja karena ini persamaan kuadrat. Nanti kalian akan dapat nih T-nya itu sama dengan 5 skon. Coba lihat, secara vektor itu lebih simple. Tapi orang yang sering salah ini di sini menentukan titik acuan. Kadang bingung, kenapa harus min 25? Ya itu terserah lo milih titik acuannya di mana.